Pelan-pelan. Aku mana pernah nggak serius kan? Justru Kak mungkin terlalu serius. Ini dari Udah masa ini dulu udah lah. Udah, tapi bisa saya cut mana yang bisa Allora, halo, pace bene? Pace bene. Pace bene. Pace bene. Sekarang saya berkunjung ke rumah suster kita ini di apa nama kota kita? Ariano Irpino. Saya mau liburan Paskah di sini. Kebetulan jumpa dengan orang Indonesia. Iya, dengan suster siapa? Nama saya Suster Evi Nurita Sembiring dari paroki Santa Caterina Tiga Juhar, Indonesia. Keuskupan Agung Medan. Ya. Dan saya Suster Berta Marina Boru Tobing dari paroki Padang Bulan. Keuskupan Medan juga ya? Keuskupan Medan juga ya. Nah, lalu bajunya hitam, jarang. Di Indonesia jarang suster baju hitam kalau saya tak salah. Iya, sebenarnya kurang-kurang di wilayah kita ya, di keuskupan kita. Iya, baju kami itu memang apanya itu hanya hitam. Gak ada warna lain? Hitam putih. Hitam putih, tapi warna putih dibuat setelah buka misi di Filipina. Karena di Filipina itu panas. Jadi habit kami itu sebenarnya hitam itu habit kebangsaan di Camo. Kita bilang karena kalau yang putih itu sekarang sudah dibuat di regular kami juga baju putih karena ada di misi itu kan panas seperti di Filipina, ya? Indonesia, Madagaskar. Jadi ya ada waktunya kapan kami pakai baju putih. Khususnya di Italia, kami pakai baju putih mulai bulan Juni. Bulan 6 dicam, bulan 6 sampai bulan September. Allora, nama kongregasi apa nama kongregasinya? Kongregasi kami bernama Suster Santo Franciscus Saverius. Singkatannya? SOS-FX. SOS-FX. Tapi di Italia SFFS ya? Iya, di Italia. SOS-FS. Kongregasi ini ada di Medan, ada di Velangkani, udah hampir 11 tahun kita membuka misi di Indonesia, tepatnya di... Selain di Medan, selain di Keuskupan Agung Medan, di mana keuskupan mana lagi di Indonesia? Belum ada. Tidak ada di Flores? Belum. Jadi calon apa ini? Iya, calonnya aja yang ada dari Flores. Oke. Inilah dengan antusiasme dari suster pimpinan yang ada di Velangkani, yaitu Suster Elpiana. Walaupun muda, semua suster yang ada di Velangkani, mereka memang benar-benar punya antusiasme untuk menyebarluaskan karisma kita di tanah air Indonesia. Karena itu mereka mempunyai spirit benar-benar bukan hanya kongregasi ini untuk kepada masyarakat umat yang ada di Medan, tetapi kita punya spirit untuk menyebarluaskan, untuk menerima semua, tidak hanya orang Karo, orang Batak dan orang Medan, tetapi kita punya spirit memang benar-benar kalau bisa semuanya yang ada dirangkul di dalam komunitas ini ya. Salah satunya adalah dari spirit dari Santo Franciscus Saverius, karena dia misionaris. Sebentar suster, sebelum masuk ke Franciscus Saverius, sudah berapa tahun suster di Italia? Saya udah 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun ya. Kalau saya 20 tahun. 20 tahun, sudah lama juga. Karena memang pembinaannya belum ada di Indonesia kan begitu? Aspiran postulan ada di Indonesia sekarang. Untuk tahun-tahun awal ya? Iya. Tidak ada, berada di Filipina. Untuk novisiat di Filipina? Dulu. Novisiat di Filipina ada di Filipina dan di Italia. Tetapi formasi awal aspiran dan postulan itu masih ada di Medan. Karena belum meyakinkan tempat kami yang ada di Medan. Kemudian Franciscus Saverius, bukan Franciscus Assisi. Franciscus Assisi itu untuk Fransiskan ya Kapusin misalnya seperti saya, tapi mereka ini
konventual atau minori OFM yang banyak di Jawa, juga di Papua. Nah, tetapi mereka ini Franciscus Xaverius. Siapa dia? Penjelasan singkat saja. Siapa Franciscus Xaverius itu, dia itu sebenarnya seorang Jesuit. Jesuit, Ya, oke. Jesuit. Dulu dia itu cavaliere, kita bilang orang kaya dari Spanyol. Tetapi dia pada waktu itu bertobat setelah bertemu dengan Ignatius. Disitulah dia bertobat dan mengikuti Ignatius. Sebenarnya Jesuit itu pendiri Jesuit kan Ignatius. Dan dia mengikuti Ignatius. Jadi uskup kami dulu di sini, yang pendiri kami, bagaimana dia mempunyai spirit devosi, spirit misionaris. Jadi dia mengambil nama di Santo Franciscus Xaverius sebagai pelindung kami, maka terjadilah nama suster Oblate di Santo Franciscus Xaverius. Tapi uskup itu diosesan ya? Iya. Dia diosesano, tetapi pada waktu itu pada tahun 1731 dan sebelumnya itu dia adalah sebagai anggota misioner dari Napoli. Jadi karena devosinya untuk meminta pula devosi dia itu tergantung kepada Santo Franciscus Xaverius, ya diberikan juga ketika dia itu mendirikan kongregasi ini. Kapan berdiri? Tahun 1731. 1731, hampir 300 tahun ya. Iya. Itulah usia rumah ini kan gitu ya? Iya. Karena ini rumah pertama kan? Iya. Ini rumah pertama didirikan kongregasi kami. Tadi sebenarnya kami sudah berkeliling sedikit melihat bangunan ini. Mungkin sudah renovasi beberapa kali ya. Sudah. Itu dia. Sewaktu gempa bumi tahun 1731 itu ada gempa bumi di sini. Tahun 1732 di beberapa suster yang tinggal dulu pada waktu itu di sini kembali untuk ke rumahnya masing-masing karena rumahnya hancur biara ini hancur sekali, juga ikut katedral. Kalau pastor kan tinggal di katedral, pada saat sekarang ini melayani di katedral kita. Jadi itu pun ikut hancur. Jadi setelah itu dengan permintaan umat yang ada di Ariano Irpino ini kembali dibangun biara ini. E poi kongregasi ini tentang misi kan gitu ya. Suster ini sudah bermisi. Bagaimana rasanya bermisi jauh dari kampung? Ini pertanyaan juga kan. Ini kapan terakhir pulang ke Indonesia? 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Ya. Bagaimana rasanya? Rasanya saya sebenarnya 20 tahun ya di Italia. Sebelumnya saya tinggal di Filipina. Berapa tahun di situ? Di Filipina saya berapa tahun hari itu? 3 tahun ya. Saya kalau sementara? 3 tahun sampai kalau sementara. Memang kita bilang enak-enak susah ya. Karena sedih, sangat sedih sebenarnya. Waktu itu saya berangkat ke Filipina itu saya ada antusiasnya, tetapi setelah sampai di sana nggak tahu bahasa, nggak tahu apa semua, itu memang sedih. Tapi itulah kalau memang hati kita itu damai, walaupun kita tidak tahu apa-apa, kita bisa damai, bisa menerima orang lain, itu kita akan senang di sana. Setelah itu saya tahun 2023 saya kalau sementara, lalu saya dipanggil ke Italia. Di sini juga saya sangat terpukul, tapi mungkin itulah misi saya, itulah panggilan saya. Pada waktu itu saya juga nggak tahu bahasa ya, lalu saya dibawa ke Italia, kita bilang ya hanya 2 minggu saya di sini, 3 minggu, langsung saya dikuliahkan. Sangat sakit, langsung dikuliahkan.
Ya terpaksa lah tertati-tati karena bahasa nggak tahu. Ujian harus pakai bahasa Inggris karena memang kita pakai bahasa Inggris waktu di Filipina. Lama-lama memang syukur kepada Tuhan, akhirnya selesai juga kuliahnya. Saya ambil juga master. Setelah itu ya bermisi di sini ya di paroki. Dulu saya juga di rumah jompo, di sekolah. Sekarang saya di rumah induk, di rumah di mana Ibu Jenderal kami, di mana rumah induk dibangun di fondasi dari kongregasi kami untuk membantu juga Suster Evi di sekolah, juga untuk orang sakit sebagai perawat untuk mereka. Oke, banyak sekali dan ada masa sulit, sedih, karena bahasa satu dan lain hal budaya, tapi karena ada motivasi ya, panggilan bertahan. Suster Evi, bagaimana pengalamannya 15 tahun di kampung orang? Ya, sama seperti Suster Berta sudah mengutarakan bagaimana perasaan dia juga. Kalau saya itu ya demikian, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah orang Indonesia yang selalu saya bawa kemarin. Jadi memang ya kerinduan untuk kembali ke tanah air adalah salah satunya kerinduan masing-masing dimanapun kita itu berada. Takkan mungkin kita itu melupakan bagaimana indahnya tanah air kita. Tetapi seperti apa dari misi dari kongregasi kami adalah oblate. Oblate itu artinya penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Jadi kemanapun, dimanapun diutus selalu siap. Jadi bagi saya itu memang antara ada kesulitan dan tidak ada kesulitan. Dimanapun kita tinggal itu pasti ada kesulitan dan kebahagiaan. Tetapi di mana kita itu bisa menerima secara total, pasti kita akan selalu bahagia dan damai untuk melayani Tuhan. Saya udah berapa kali untuk meminta pulang ke tanah air karena ingin memang awalnya kalau saya itu masuk ke biara dulu, yang saya pikirkan dan kaptare terima ketika masuk biara itu, setelah nanti melakukan formasi pasti akan kembali ke tanah air untuk berkarya di tanah air. Tetapi nyatanya tidak. Dan ternyata hidup ini demikian. Kita itu selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah membutuhkan misi. Tetapi kalau teliti secara mendalam, Eropa pada saat sekarang ini adalah butuh misionaris. Jadi kita tinggal di sini di Eropa, di Italia, bisa dikatakan kita adalah sebagai misionaris di Italia. Kenapa saya mengatakan seorang misionaris di Italia? Karena kita sekarang pada saat sekarang ini sulit, panggilan berkurang. Jadi seperti kita di sini, andai kata saya untuk kembali ke Indonesia, para pastor, suster, panggilan di Indonesia sangat berkembang. Tetapi kalau kita di sini Eropa sangat minimal. Jadi di mana Tuhan itu meminta kita untuk tinggal, lebih baik melayani Tuhan itu di situ, karena di situlah kita dibutuhkan. Jadi berapa kali saya minta untuk ke kongregasi untuk kembali ke tanah air, tetapi apa yang dilihat, kalau saya itu kembali ke tanah air mungkin masih kurang dibutuhkan, tetapi di sini di Italia sudah nyata davanti agli occhi, di depan mata sudah Tuhan itu membutuhkan tangan kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Seperti apa Suster Berta bilang tadi, kita di sini punya orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak di sekolah. Saya
setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu melayani anak-anak di sekolah TK. Dan keluar setiap hari 4:30 sore. Karena di sini sekolah dari jam 8 sampai jam 4:30 sore. Di balik itu ya membantu saudara-saudara yang ada di dalam komunitas. Nah, mungkin Tuhan masih membutuhkan saya hidup di sini. Misi itu adalah mungkin di sini. Makanya setiap saat ketika walaupun ada kontras kadang-kadang yang ada di dalam hati untuk kembali ke Indonesia, bahagia memang sebenarnya untuk kembali ke Indonesia, karena bagaimanapun ada orang tua, ada keluarga, teman-teman, bagaimanapun lebih meriah, lebih hangat untuk berkarya di tanah air sendiri. Tetapi Tuhan tidak mengendaki itu. Di mana Tuhan mengendakinya, di situ kita melayani. Lebih hangat spiritualmente dan juga fisikamente, no? Karena dingin di sini kan gitu. Dingin. Ini namanya Ariano Irpino, satu keuskupannya di atas gunung-gunung, bukit lah. 800 meter ketinggian dari laut. Di atas permukaan laut. Jadi kalau udah salju, kita main-main salju juga. Iya, bahkan kemarin itu Kamis putih ada itu masih aqua neve. Kamis putih aqua neve. Iya. Nah, sudah ada penjelasan sedikit, mudah-mudahan ditonton orang. Iya. Tetapi alla fine, mana tahu ada orang muda mau ikut. Kemana kami harus pergi? Oke. Kalau bagi yang tertarik, boleh dihubungi. Ada di sini, bisa dihubungi juga di Medan. Di Medan. Itu via Jalan Sakura. Jalan Sakura, Medan Tuntungan, ada biara kita di sana. Di Santuario Maria Belangkani. Nanti kita akan nomor HP-nya 0812 6430 7941. Itu di Medan. Kalau yang berminat ke Filipina bisa juga dihubungi langsung ke Filipina dengan nomor 0063 288290236. Iya. Kalau ke Italia bisa juga kita dihubungi langsung. Kita akan berikan nomor HP juga, tapi nomor telepon biasa 00639 0671824999 itu ada di Roma. Kalau mau menghubungi saya bisa juga dihubungi dengan nomor HP 351 200 5174, selalu dengan plus. Oke, atau bagi yang sederhananya berminat bisa dibuat nanti adanya kolom komentarnya nih. Mau jadi suster aku pastor gitu. Kita hubungi nanti suster ini. Ya, begitu ya. Welcome. Barang siapa yang mau menjadi sebagai seorang oblate, welcome, pintu rumah terbuka untuk semua. Para giovani, para orang muda, OMK, Mudika. Itu dia. Kami sangat berterima kasih sekali bagi orang-orang yang mau bergabung dengan suster-suster Oblate Santo Franciscus Saverius di Medan. Allora, così vicino, alla fine finito. Sampai jumpa di video lain kalau ada. Terima kasih. Pace bene. Ciao. Salam. Selamat Paskah. Selamat Paskah.